Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Indriani dengan MPM 2050656 dari kelas 5B, mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika SD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan strategi pembelajaran matematika SD yang inovatif mewujudkan kompetensi abad 21. Materi yang pertama adalah pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan dapat dipandang sebagai suatu rangkaian tindakan yang berpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Misalnya, dasar filosofis, prinsip fisiologi, prinsip didaktis, atau prinsip ekologis yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, pola tindakan tersebut dibangun di atas prinsip-prinsip yang telah terbukti kebenarannya, sehingga tindakan-tindakan yang terorganisir dapat berjalan secara konsisten ke arah pencapaian tujuan. Materi kedua adalah pendekatan metodologik dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada induktif dan deduktif. Yang kedua, informal dan formal. Yang ketiga ada intuitif dan aksiomatik. Yang keempat ada analitik dan sistetik. Dan yang terakhir ada problem solving, problem posing, dan problem. Selanjutnya, ada metode pembelajaran matematika. Metode mengajar adalah cara guru mengajar yang dapat digunakan untuk mengajarkan setiap bahan pelajaran. Metode mengajar lebih bersifat umum, misalnya metode ceramah, tanya jawab, metode penemuan, dan lain-lainnya. Teknik mengajar merupakan cara mengajar yang memerlukan keahlian khusus. Misalnya, guru akan mengajarkan pecahan, maka guru harus memiliki pengetahuan matematika sehingga pengajaran tersebut berlangsung dengan baik dan tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada metode atau teknik pembelajaran matematika. Yang pertama ada ceramah, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada metode permainan, dan yang keempat ada demonstrasi. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran matematika. Strategi adalah suatu istilah yang diadopsi dari bidang kemiliteran dalam bidang industri kemudian ke dalam bidang pendidikan. Strategi dapat didefinisikan sebagai terpaduan secara keseluruhan dan pengorganisasian secara kronologis dari metode-metode dan bahan-bahan yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Strategi adalah serangkaian tindakan yang bertalian secara konsisten dan tindakan-tindakan tersebut secara konseptual, terpadu dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Kedua, pendapat tersebut memperhatikan bahwa strategi sama atau hampir sama dengan pendekatan. Lalu selanjutnya ada model-model pembelajaran. Istilah lain yang perlu dibahas yaitu istilah model. Model dapat diartikan sebagai suatu bentuk tiruan atau replika dari benda yang sesungguhnya. Misalnya, model kerangka manusia, model jembatan layang. Nah, sehingga memiliki bentuk atau konstruksi dan sifat-sifat lain yang sama atau mirip dengan benda yang dibuatkan tiruannya atau contohnya. Model juga dapat ditafsirkan sebagai suatu contoh konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam rangka memecahkan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada model pembelajaran dalam konteks perencanaan program.
Yang pertama, ada model analisis konsep. Yang kedua, ada model berpikir kreatif. Yang ketiga, ada model belajar melalui pengalaman. Yang keempat, ada model kelompok inquiry. Dan yang terakhir, ada model bermain peran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan dalam presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.